Nama Ustadz Riza Muhammad kembali menjadi perbincangan hangat setelah pengakuannya soal memiliki sekitar 30 asisten rumah tangga di kediamannya viral di media sosial. Pernyataan tersebut langsung memancing berbagai reaksi publik. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kasih sayang seorang suami yang ingin memberikan kenyamanan untuk istrinya, Indri Giana. Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan dari sebagian warganet mengenai bagaimana seorang pendakwah menjalani kehidupan dengan fasilitas yang terbilang mewah. Semua bermula ketika sebuah video memperlihatkan pernyataan Ustadz Riza Muhammad mengenai kehidupan rumah tangganya. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan bahwa ada sekitar 30 asisten rumah tangga yang membantu berbagai kebutuhan di rumahnya. Menurut Ustadz Riza, keberadaan puluhan pekerja tersebut bukan hanya soal kenyamanan pribadi, tetapi juga bentuk tanggung jawab agar sang istri tidak terlalu terbebani pekerjaan rumah tangga. Ia menyebut, seorang istri yang mendapatkan perhatian dari suami seharusnya bisa diperlakukan dengan baik. Bagi Ustadz Riza, membantu pekerjaan rumah melalui tenaga orang lain juga berarti membuka kesempatan kerja bagi banyak orang. Ia bahkan menjelaskan bahwa para pekerja tersebut memiliki keluarga yang juga perlu diperhatikan, termasuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kita di rumah ada 30 ART. Namun, pernyataan tersebut tetap menuai perdebatan. Sebagian warganet menilai tidak ada masalah selama sumber penghasilan jelas dan aktivitas tersebut memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka melihat keputusan Ustadz Riza sebagai bentuk penghargaan kepada istri. Beberapa komentar bahkan menyebut bahwa setiap keluarga memiliki cara berbeda dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tetapi, ada pula warganet yang memberikan kritik. Mereka mempertanyakan apakah gaya hidup seperti itu sejalan dengan citra seorang pendakwah yang selama ini sering menyampaikan nilai kesederhanaan. Perdebatan inilah yang kemudian membuat sosok Ustadz Riza Muhammad kembali menjadi sorotan. Di luar polemik tersebut, perjalanan hidup Ustadz Riza Muhammad ternyata cukup panjang sebelum dikenal sebagai pendakwah terkenal. Nama aslinya adalah Mei Riza Kurnia. Ia lahir di Situbondo, Jawa Timur pada 1 Mei 1979. Sejak kecil, Riza sudah mendapatkan pendidikan agama melalui Pondok Pesantren Al-Abror, Situbondo. Meski banyak orang mengira dirinya memiliki darah India karena penampilannya. Riza Muhammad diketahui bukan keturunan India. Sang ayah berasal dari Bali, sementara ibunya berasal dari Situbondo. Perjalanan cintanya dengan Indri Giana juga menjadi bagian yang menarik perhatian publik. Keduanya pertama kali bertemu saat sama-sama terlibat dalam sinetron pesantren Rock and Roll Season 3 pada 2013. Setahun kemudian, tepatnya 14 Maret 2014, Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana resmi menikah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 anak dan dikenal cukup aktif membagikan momen keluarga melalui media sosial. Sebelum menjadi pendakwah, Riza Muhammad ternyata sempat menjajal dunia hiburan. Ia pernah mengikuti ajang Indonesia Star di Metro TV pada 2004 dan menjadi finalis DAI TPI pada 2005. Ia juga sempat mengikuti audisi film Ketika Cinta Bertasbih pada 2008. Namun, perjalanan karirnya tidak berhenti di dunia hiburan. Riza kemudian bekerja sebagai public relation di bidang haji dan umrah Bank Syariah Mandiri. Dari pekerjaan tersebut, ia mendapat kesempatan bertemu sejumlah tokoh agama, termasuk almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Pertemuan dan pengalaman tersebut menjadi salah satu titik yang menguatkan langkahnya untuk menekuni dunia dakwah. Pada 2011, ia memutuskan hijrah ke Jakarta dan mulai aktif sebagai pendakwah profesional. Namanya semakin dikenal setelah tampil di berbagai program televisi dan kegiatan keagamaan. Bahkan pada 2013, ia dipercaya menjadi salah satu juri program Hafidz Indonesia di RCTI. Lantas, dari mana sumber penghasilan Ustadz Riza Muhammad? Selain aktivitas dakwah, ia diketahui memiliki beberapa sumber pemasukan lain, mulai dari honor mengisi ceramah, aktivitas sebagai figur publik, kerjasama promosi di media sosial, hingga bisnis bersama sang istri. Salah satunya adalah bisnis skincare Nazula Skin yang dijalankan bersama Indri Giana. Karir di dunia hiburan juga menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Riza pernah mengungkapkan bahwa bayaran ceramah dapat berbeda-beda, tergantung jenis acara dan skala kegiatan. Fenomena 30 Art di rumah Ustadz Riza Muhammad akhirnya membuka kembali diskusi yang lebih luas. Di satu sisi, ada pandangan bahwa seorang pendakwah
juga berhak menikmati hasil kerja selama diperoleh dengan cara yang baik dan membawa manfaat. Namun, di sisi lain, publik juga memiliki harapan agar figur agama tetap mampu menjaga nilai-nilai kesederhanaan yang sering disampaikan. Pada akhirnya, kehidupan seorang tokoh publik memang selalu berada dalam sorotan. Perjalanan Ustaz Riza Muhammad menunjukkan bagaimana seseorang bisa melewati berbagai fase, mulai dari dunia hiburan, pekerjaan profesional, bisnis, hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu pendakwah populer di Indonesia. Terlepas dari berbagai pendapat yang muncul, kisah ini menjadi pengingat bahwa kesuksesan, gaya hidup, dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat akan selalu menjadi bagian dari diskusi publik. Islam itu tidak selamanya bisa ditukar dengan duit, walaupun terkadang bahagia juga. Salah satunya dengan duit. Tapi ingat, kita punya konsep. Tanamkan di benak kita, ibu-ibu, hal yang membahagiakan itu zikrullah, ingat kepada Allah. Masya Allah, ingat kepada Allah itu nikmat, sangat nikmat. Kalau Anda sudah bisa menikmati zikrullah, begitu bahagianya dengan Allah, dan rasanya getar jiwa ini kalau dengan suara adzan ingin cepat-cepat sholat, bangun jam 3, alarm dipasang, tahajud, mandi dulu, habis tahajud zikir, habis zikir nunggu qobliyah subuh, habis itu subuh, habis subuh zikir lagi, zikir pagi, sampai nunggu syuruk, sholat duha. Assalamualaikum, siang habis latihan, jadi ada surprise dari istri. Hari ini dimasakin spesial. Ini martabak daging, ya. Isinya apa? Daging dan tahu dicincang. Daging dan tahu dicincang, dan kulitnya pakai kulit lumpia. Minyaknya sedikit. Dikit aja. Jadi ini sehat banget, bisa sebagai makanan lauk atau juga camilan. Di sini juga ada hati ayam. Aku suka hati ayam yang dipanggang sama ayam, sama spesial tahu nih, teman-teman. Jadi ini semua high protein yang saya butuhkan selama cutting, pembentukan untuk tubuh. Jadi saya sedang defisit kalori untuk cutting. Berharap dengan makanan-makanan ini sangat menunjang program saya. Kita coba ya. Coba martabak dulu. Makanan spesial bikinan istri. Martabak daging. Bismillah. Ini nggak digoreng, dipanggang, tapi nggak kalah enak. Udah coba? Kurang berminyak. Oh, kurang berminyak, nggak suka. Sukanya yang buatan abang-abang. Yuk, Mam. Yuk, Ada kepala ikan juga. garang asam itu. Garang asam, semua masakan rumahan, teman-teman. Saya coba hati ayamnya. Nasinya manis, masih nasi merah. Aku suka hati ayam. Jadi hati ayam ini bagus sekali untuk kesehatan. Zat besi.